Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Ibu, hari ini kita belajar dua materi. Kan tadi belajar machine learning dan AI pada GCP di sini. Lalu ada security pada GCP. Oke, seperti biasa ada outline mulai dari capaian pembelajaran, kata kunci, lalu ada 3 materi yang akan disampaikan. Definisi AI dan ML, masalah yang cocok diselesaikan dengan machine learning, baru solusi dari AI dan ML. Tadi slide ini juga ada pengingat untuk materi sebelumnya tentang data ya. Jadi ini berkaitan karena machine learning dan AI ini sebenarnya sama seperti data analitik pipeline-nya, tapi nanti tambahannya ada advanced analytics. Jadi perlu beberapa produk yang berhubungan dengan manipulasi data. Jadi katanya pekerjaan machine learning dan AI itu ternyata hanya 30%, 70%-nya adalah membersihkan data. Seperti itu. Jadi kan kalau datanya baik, prediksinya lebih baik. Oke. Lalu ada beberapa quick start atau lab. Yang pertama ini Dataproc. Dataproc ini berhubungan dengan data processing. Lalu BigQuery ML. Kemarin kita coba BigQuery, tapi di sini ada machine learning. Yang terakhir ini Vertex AI. Ini masih quick start semua, jadi mudah-mudahan cepat. Oke. Capaian pembelajarannya ada 3. Jadi nanti yang akan keluar di soal ujian sama bobotnya 17% juga tentang definisi dari AI dan ML, dan ada nilai bisnis. Jadi ada hubungannya dengan pertemuan pertama transformasi digital. Lalu yang kedua adalah produk dari AI dan ML yang tersedia. Ini highlightnya adalah bagaimana memilih solusi yang paling tepat. Jadi seperti biasa jawabannya mirip-mirip, tapi kita harus cari yang paling tepat sesuai dengan kasus dan penggunaan bisnis. Karena stylenya soal dari plot reader adalah soal cerita. Lalu jelaskan bagaimana API. Oke. Lalu ada juga AutoML. AutoML itu kita bisa menggunakan AI tapi tinggal pakai menggunakan API namanya. Ini kata kuncinya sedikit ya dibanding modul yang lain. Ada artificial intelligence, machine learning, data quality, responsible AI, explainable AI, lalu ML model. Nah, 2 hal ini itu baru ya, tapi sebenarnya sudah lama, tapi sekarang baru karena banyak orang yang menakut-nakuti penggunaan AI. Jadi ada 2 hal ini hubungannya dengan, kalau yang atas ini hubungannya dengan etika, kalau yang bawah ini hubungannya dengan AI-nya bisa di-trace nggak, data dari misalnya udah jadi bisa di-trace cara pembuatannya kembali gitu. Jadinya bisa lebih terpercaya. Jadi 2 hal ini baru karena banyak orang yang takut dengan AI. Contohnya kalau kita nonton YouTube biasanya ada kayak nggak masuk akal gitu ya. Jadi Joe Biden, Obama, dan Trump sedang review game gitu. Jadi suara mereka persis sekali. Tapi kayak gak masuk akal 3 orang. Nah itu adalah di-generate oleh AI di suara. Tapi suaranya sangat bagus, sangat mulus, sampai intonasi dan ininya tepat. Nah itu udah pasti palsu, gak mungkin gitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu ya dipercaya aja gitu. Apalagi yang kemarin yang heboh Golkar waktu itu, jadi ada Pak Harto
berbicara gitu. Kan kamu udah lama tiba-tiba berbicara dengan hal yang berbau politik gitu. Jadi ini juga jadi seru ya, tapi dia tidak responsibel ya. Jadi harus ini hubungannya dengan etika, dan ini hubungannya dengan prosesnya harus bisa dibuat lah. Nanti kita akan belajar tentang itu. Ini hal baru, mungkin biasanya hal-hal baru itu ada keluar gitu, yang nggak ada di sebelumnya. Jadi kalau biasanya pengalaman saya real question itu kita bisa menjawab 70-80% itu pasti ada gitu. 20% itu ada soal-soal baru yang kita bisa jawab dari eliminasi atau dari pengalaman kita sering baca tentang topik gitu. Oke. Nah, kalau definisi KI dan ML paling senang kita punya diagram Venn seperti ini ya. Jadi KI yang paling luar punya bagian dari AI ada machine learning, bagian machine learning ada ANN, bagian dari ANN ada deep learning. Jadi AI itu bisa jadi masih konsep atau bisa jadi udah ada gitu. Jadi ini tergantung bagaimana cara melihatnya. Ada satu lagi yang di atasnya misalnya cognitive intelligence. Cognitive intelligence juga masih konsep ini, baru masuk ke AI sendiri ada empat topik. Ini machine learning itu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan seperti manusia berpikir. Ada juga yang seperti manusia bertindak, ada juga yang ada empat dari bagian dari AI. Machine learning hanya salah satu bagian. ANN itu adalah algoritma machine learning. Ini basicnya dari terinspirasi dari otak manusia. Lalu dari subset dari ANN adalah deep learning. Jadi kalau ANN sendiri misalnya dipakainya hanya 2 layer ya, itu misalnya bisa disebut shallow learning. Kalau deep learning kalau sudah banyak layernya itu disebut deep learning. Seperti itu. Kalau dilihat dari diagram. Lalu nanti ada satu lagi di bawah deep learning ada generative AI. Yang contoh kasusnya tadi ya, yang Pak Harto, terus Obama, Joe Biden dan Trump bertiga berbicara tentang hal yang kayaknya nggak mungkin gitu kalau misalnya. Oke. Jadi ini ada di sini ya. Jadi AI itu teknologi untuk mensimulasikan kecerdasan manusia. Ada yang kecerdasannya berbentuk visual, pengenalan suara dan pemahaman bahasa. Lalu bisa juga untuk bernalar, belajar dan bertindak. Kalau bertindak seperti manusia itu udah menggunakan akuator yang udah bergerak. Biasanya hubungannya sama robot. Kalau belajar lalu melakukan prediksi, ini machine learning. Kalau machine learning sendiri, ini bagian dari AI. Ini menggunakan algoritma untuk membuat prediksi. Semakin banyak data, semakin tinggi kinerja dari machine learning tersebut. Nah, ini cara mudah untuk membedakan algoritma klasik dengan machine learning. Jadi, kalau algoritma, kita punya dataset atau kita punya data, kita punya algoritma, lalu masukkan ke komputer untuk melakukan komputasi dari algoritma kita, lalu keluarlah output. Kalau machine learning itu berbeda. Di sini kita punya dataset itu artinya kita punya data, kita juga punya output. Output di sini dalam artian berupa label. Contohnya kita punya kumpulan data
kucing dan tikus misalnya. Ada 1000 data. Outputnya misalnya indeks dari nomor data dan label dari data tersebut. Nomor 1 itu tikus, nomor 2 tikus, nomor 3 dan selanjutnya. Di sini lalu yang dari yang di outputkan bukan yang dimasukkan ke komputer, yang dikomputasi nanti dihasilkan algoritma dalam hal apa, bisa jadi konfigurasi dari, misalnya kalau menggunakan ANN, konfigurasi dari masing-masing bobotnya atau arsitektur dari ANN-nya. Jadi berbeda antara algoritma klasik dan machine learning. Tapi ini ada juga yang nggak tertutup di sini, nggak berhenti di sini, tapi nanti algoritma balik lagi ke sini ke output. Nanti kan ada feedback. Ini sudah sesuai output atau belum? Misalnya kalau belum, dilakukan komputasi kembali sampai algoritmanya atau konfigurasi dari robot apapun itu dari penggunaan algoritmanya menghasilkan nilai yang lebih baik. Jadi ada yang tidak, ada grafiknya itu tidak berhenti di sini, tapi ada juga feedback balik lagi. Nah ini kita udah sampai deep learning. Deep learning itu ada subbagian lagi namanya generatif AI. Generatif AI punya subbagian lagi disebut large language model yang sekarang sedang rame. Produknya bisa ChatGPT atau Gemini ya. Kalau yang vision ada Midjourney dan kawan-kawan. Kalau multimodal ini gambarnya robot, ini chatbot ya. Juga yang visionnya apa? Yang vision ada Midjourney Pak. Jadi ada image to image, ada text to image. Oke. Berbeda dari kemarin, kalau kemarin saya bikin gambar, kalau sekarang saya bikin banyak link. Jadi contohnya ini saya ngambil contoh dari Google ya, karena kita kan lagi belajar produk Google. Ini ada beberapa kita bisa lihat. Google itu punya setiap produk yang dia buat, dia akan membuat paten atau dia akan membuat publikasi. Bisa bentuknya blog, bisa bentuknya paper ya. Ini contohnya Google Search. Sini Bapak Ibu bisa lihat. Di dalam Google Search itu ternyata ada beberapa algoritma hingga menghasilkan pencarian yang kita mau. Kita coba periksa. Ini bagaimana sih cara melakukan pencarian? Jadi selain melakukan pencarian juga ada perankingan dari hasil pencarian. Ada rank di situ mendapatkan hasil. Lalu ada yang disebut retrieval engine. Jadi dari teks diketikkan lalu dia akan melakukan matching. Dia menggunakan neural matching di sini algoritmanya. Neural matching itu tidak hanya berdasarkan kata kunci saja, tapi juga yang paling populer atau berdasarkan personality dari si usernya tadi. Karena ada cookies di browser kita, dia bisa tahu personalisasinya. Lalu ini juga baru
ada BERT ini sebuah algoritma berbasis attention di sini. Ini menggunakan transformer, jadi bidirectional encoder representation from transformer. Jadi dalam satu produk Google ini terdiri dari berbagai riset yang berhubungan dengan AI. Lalu ada YouTube recommendation. Jadi Bapak Ibu sebenarnya secara default kita sudah disetting untuk menyalakan rekomendasi gitu. Jadi sesuai dengan preferensi. Jadi kalau kita misalnya nonton video tentang teknologi, nanti kita akan diberi rekomendasi sesuai dengan keinginan kita, yaitu video teknologi. Tapi juga kita bisa mematikan rekomendasi. Nah, kalau kita mematikan rekomendasi, kita akan mendapatkan rekomendasi satu Indonesia gitu. Jangan kaget misalnya kalau waktu awal kita nonton YouTube, kenapa isinya dangdut semua, berarti kan itu suka dangdut gitu. Pernah kan ngerasa gitu? Atau nyoba nonton di tempat lain yang atau baru install baru di komputer kita, terus tiba-tiba kayak gini videonya gitu. Ya emang itu kesukaan orang Indonesia. Jadi biar pengen sesuai keinginan kita, ya terus kita tonton, kita search sesuai keinginan kita. Misalnya otomotif, teknologi, bola dan lain-lain, nanti dikasih tema yang sama. Oke, ini adalah menggunakan algoritma rekomendasi. Ini jadi sangat kompleks untuk membuat rekomendasi saya. Lalu ada Google Foto. Nah, Google Foto yang saya dapatkan ini menarik karena setiap foto yang kita upload, dia secara otomatis melakukan ini reduksi noise dan blur. Ini biasanya kalau kita mau melakukan ini, kita menggunakan ini ya, menggunakan Photoshop gitu. Ini bisa secara online di Google Photo. Ini dia menjelaskan bagaimana proses menghilangkan blur atau reblurring. Ini algoritmanya polyblur disebutnya. Lalu untuk noise-nya di mana? Noise-nya di atas ini, non-local denoising. Jadi ada ini ya. Jadi untuk foto pun ada bantuannya. Ini push denoising, jadi ini untuk menghilangkan noise. Kalau polyblur untuk menghilangkan blurring. Ada lagi Google Foto, ini Google Maps yang sering kita pakai sehari-hari. Untuk membantu kemacetan, prediksi kemacetan. Lalu setelah memprediksi kemacetan, kita bisa menseleksi rute. Tapi saking pinternya ini Google Maps, waktu itu kita jalan-jalan ke Ciwidey, bukannya dikasih jalan yang normal, dia dikasih jalan yang benar-benar sepi, tapi ini tanjakan gitu. Untuk mobil saya kuat. Kalau enggak ya udah. Itu jalannya benar-benar sepi lah. Tapi sampai tujuan. Sampai tujuan. Benar-benar oh iya cepat. Yang parah itu waktu ke Cibodas gitu.
Kalau Cibodas pernah ke Cianjur belum? Ke Cibodas. Cibodas itu ada yang kan ke gunung ya, ke gunung gede ya, ke gunung gede Pangrango. Ada jalan yang normal, ada jalan juga yang sepi, tapi itu tanjakannya ekstrim gitu, sampai pokoknya berapa derajat ya, pokoknya serem aja. Nah itu dia kasih tahu caranya. Kita harus sudah penasaran, kok ini sepi banget. Nah itu udah pasti dia udah ngasih tahu jalannya ini yang paling ini lah. Tapi kalau cepat bener, hebat lah. Tapi kayaknya dia belum ada misalnya minta saya mau jalan normal aja gitu ya, nggak apa-apa lah macet dikit gitu, tapi enggak, dia ngasih tahunya ya rute tercepat masalahnya. Oke. Lalu yang terakhir ini juga sering kita gunakan tapi kita sering tidak sadar, yaitu smart compose. Apalagi kalau kita menggunakan bahasa Inggris ya, untuk meng-email teman atau sejawat gitu. Kadang dia secara otomatis memberikan rekomendasi kata selanjutnya, misalnya regards apa gitu, udah kita enter aja, kita ikuti. Nah ini dia. Tapi di smart compose itu dia lebih baru lagi nih, tahun berapa ya? Baru 1 tahun yang lalu ya, 2023. Ini kita bisa merequest apa yang mau dituliskan. Kalau waktu dulu itu ini kan terlihat dari kata-kata yang sedikit dia bisa jadi banyak ya. Dulu itu hanya ini aja ngebantu grammar gitu, atau ada salah kata gitu yang tidak sesuai. Kalau sekarang udah lebih lagi, udah ada stylenya sekarang, mau formal, mau lebih pendek dan lain-lain. Ini ada smart compose, ada smart reply. Nah ini dia, kalau yang sering lihat ini ada kotak-kotak, jadi kita udah malas, klik aja langsung gitu. Ini saya lihat ini di Tokopedia. Biasanya kan kalau kita udah beli, kita mau ngasih jawaban ke pelanggan, ke toko, dia udah ngasih tahu mau topik apa yang mau diulas gitu, terkait barangnya, terkait waktu sampainya atau dari pengantarannya. Ya tinggal klik aja gitu, nanti dia ngasih gitu. Tapi kalau Google udah lebih natural ya. Kalau Tokopedia dia masih yang start dikasihnya aja gitu. Kalau pengen natural kita harus tambahin ulasan lebih. Oke. Ini beberapa kata kunci, tapi mungkin di awal sudah ada ya tadi tentang penalaran, belajar, sama persepsi visual dan lain-lain. Jadi AI itu tadi yang besarnya tugas-tugas kecerdasan, mensimulasikan kecerdasan manusia. Ada perception, reasoning, learning, dan ada natural language understanding dan decision making. Ini kecerdasan manusia. Sudah bisa sampai mana ya, tapi belum secerdas manusia sebenar-benarnya. Tapi untuk satu, misal dia bisa sangat cerdas untuk satu kegiatan, tidak bisa untuk semua, karena kalau semua itu kan ada ya artificial general intelligence atau AGI, kalau untuk bisa semua, tapi belum sampai sana, hanya bisa spesifik.
Mungkin kalau di modul ada contohnya AI yang sangat hebat di catur atau permainan Go gitu. Dia cuma bisa gitu aja, tapi untuk tugas yang lain ya harus dilatih lagi. Lalu ada machine learning. Nah, machine learning sendiri ada beberapa metode atau tipe. Yang pertama supervised. Jadi kalau supervised itu yang tadi gambar yang di atas ya, perbedaan antara algoritma klasik dengan machine learning. Yang tadi itu kalau kita berikan outputnya itu supervised. Kalau unsupervised, outputnya kita nggak berikan, hanya dataset aja. Lalu dia biasanya hanya bisa menentukan pola atau struktur. Contohnya K-means clustering gitu ya. Dia hanya bisa mengcluster pola dari data. Lalu ini reinforcement learning. Kalau ini belajarnya terus menerus berdasarkan dengan ini ada dua feedback. Feedbacknya berupa penghargaan atau hukuman atas tindakannya. Contohnya yang paling sekarang digunakan adalah mobil itu ya, Tesla ya. Dia bakal belajar terus menerus ya. Sampai akhirnya dia reinforcement yang baik adalah ketika nilai penghargaannya lebih besar daripada hukumannya dari waktu ke waktu. Ini biasanya reinforcement karena untuk hubungannya dengan robot biasanya digunakan atau mobil Tesla. Lalu ada generatif AI. Nah ini juga sedang ramai. Jadi permasalahan di AI itu atau di machine learning adalah datanya sedikit, tapi kita bisa melakukan sebutnya ini argumentasi data. Jadi kita bisa membuat data yang sifatnya sintesis atau sintetis dari kumpulan data pelatihan. Contohnya misalnya tahun lalu itu ada yang membuat argumentasi data batik misalnya. Data batiknya sedikit, jadi dia melakukan argumentasi data batik untuk problem klasifikasi batik. Atau problemnya ini membuat batik baru dari pola-pola batik yang ada sebelumnya. Lalu ada pembuatan konten yang tadi saya contohkan, Midjourney itu membuat gambar. Ada juga yang membuat video, atau yang dicontohkan oleh Pak Rizky kemarin membuat PPT misalnya dari outline modul. Atau juga ada yang video tadi ya, yang contoh saya tadi yang 3 presiden Amerika ngobrol untuk video game gitu. Itu juga bisa. Ada juga untuk yang membuat musik atau mendesain karya seni, ini banyak ya, benar banyak. Lalu terakhir ada simulasi dan pemodelan. Ini ada generatif AI. Kalau definisinya, model yang dapat menghasilkan konten baru dan original. Nanti di sini kalau dalam algoritma di dalamnya itu nanti ada operasi pengurangan. Ini konten baru sama konten original masih sama enggak? Kalau masih sama, generate ulang. Jadi ini yang memastikan bahwa gambar baru itu original berbeda dengan gambar yang lama adalah ini ada fungsi yang ini yang mengakumulasi atau saling mengurangi. Jadi kalau makin menuju original berarti ini harus modelnya bisa di reset atau apa bobotnya. Ini tadi ya tidak identik ke original. Oke, itu yang definisi tentang AI. Gampangnya kita tahu tadi ya lingkaran-lingkaran dari
AI sampai generatif AI atau sampai yang detailnya large language model. Definisi-definisinya contoh yang ada di Google yang sering kita pakai sehari-hari tapi kita tidak sadar. Oke. Dari pendahuluan tadi kita bisa lihat kira-kira masalah yang cocok diselesaikan dengan AI. Jadi di sini ada banyak. Kita satu-satu. Ini mengganti dan menyederhanakan sistem yang berbasis aturan. Sistem aturan tradisional meskipun efektif tapi bisa menjadi kompleks dan sulit dikelola. Dan ini bisa menggunakan AI dengan cara belajar dari data historis dan interaksi pengguna untuk mendapatkan pola. Lalu juga ada otomatisasi proses dalam skala besar. Jadi kalau skala kecil bisa dilakukan secara manual, tapi kalau udah sangat besar, apalagi big data, kita bisa menggunakan kemampuan machine learning untuk membuat prediksi atau keputusan. Lalu lanjut, ada data tidak terstruktur. Ini pasti ya, kalau data terstruktur itu masih mudah dengan algoritma biasa, tapi kalau sudah tidak terstruktur, AI dapat membantu mulai dari pemrosesan bahasa alami atau computer vision dapat mengekstrak insight dari data tidak terstruktur. Lalu personalisasi ya sudah kita pakai sering juga menjadi contoh ya. Tadi personalisasi rekomendasi YouTube. Nah ini kompleks dan membutuhkan sumber daya besar kalau misalnya dilakukan secara algoritma manual. Jadi ada juga algoritma machine learning bisa menggunakan perilaku pengguna. Lalu ini ada contoh model atau metode machine learning yang dinamakan ensemble learning. Terdiri dari 4 proses, ada augmenting, stacking, boosting, dan gauging. Ada augmentation, caranya seperti apa, gauging seperti apa, dan stacking seperti apa. Ini disebut kekuatan kolaborasi karena ensemble learning itu biasanya terdiri dari kumpulan weak learning. Kenapa disebut weak learning? Sebenarnya kalau sendirian dia hasil akurasinya sangat kecil, tapi kalau dia digunakan bersama-sama, ini terlihat ada banyak model, dia menghasilkan nilai yang akurasi yang lebih baik. Oke, tadi kita bicara tentang machine learning. Machine learning itu wajib memiliki data yang berkualitas tinggi. Kalau kualitasnya rendah, dia harus hasilnya tidak sesuai. Oleh karena itu ada beberapa parameter atau nilai gimana sih data yang berkualitas tinggi itu. Jadi yang pertama ada completeness. Jadi di sini jika titik data hilang, kemampuan model untuk belajar membuat prediksi yang akurat akan terhambat. Contohnya ini tentang churn pelanggan. Jadi pelanggan yang pergi atau pelanggan yang meninggalkan produk. Nah, apabila tidak ada data yang penting seperti demografi dan riwayat pembelian, datanya kan hilang tuh. Jadi kemungkinan tidak bisa diandalkan. Padahal ini krusial ya, riwayat pembelian sama demografi tadi ya. Kalau misalnya anak muda sih mendingan gampang ganti-ganti kartu gitu kan. Kalau yang sudah profesional dia jarang ganti kartu. Tapi kalau data itu nggak ada ya nanti tidak tepat. Ini completeness. Lalu uniqueness. Jadi setiap data atau row dari data itu harus unik tiap entitasnya.
jangan ada yang double atau duplikat, karena kalau duplikat akan menimbulkan noise. Biasanya kalau menggunakan regresi sederhana selalu dilihat analisa korelasi. Misalnya ada dua parameter, ini korelasinya tinggi, berarti sebenarnya ini bisa ambil satu aja yang dipakai, karena nilainya nggak akan berpengaruh jauh. Di sini unik ya, jadi setiap entitas harus benar-benar bisa memiliki nilai yang membedakan yang lain. Ini contoh kasusnya di computer vision, gambar yang dilatih, tapi dilatihnya banyak objek. Dari sisi penempatan dia duplikat, nanti fitur objek yang diambil bakal sulit untuk mengenali objek lain secara akurat. Lalu timeliness, datanya kalau sudah kadaluarsa tidak mencerminkan keadaan saat ini yang fenomena dimodelkan atau tidak relevan, ya nanti datanya tidak bermanfaat. Ini cocoknya untuk analisa kondisi ekonomi atau sentimen. Misalnya kita mau sentimen politik sekarang, tapi kita ngambil datanya 20 tahun yang lalu gitu, tidak sesuai, kan dinamis gitu. Mungkin zamannya Pak Harto tidak akan bermimpi misalnya Golkar dan PDIP bisa ada bersatu gitu kan, berkoalisi. Yang masuk akal gitu kan. Ini juga kan udah benci banget misalnya karena udah dilakukan apa gitu. Ya lihatnya kondisi sekarang gitu, minimal 5 tahun ke belakang. Atau kalau kondisi ekonomi dia punya standarnya berapa tahun ke belakang. Lalu validity atau validitas data. Ini juga penting. Jadi datanya valid enggak bisa. Kalau datanya tidak valid, ya berarti tidak dapat diterima. Ini contoh kasusnya dari jenis data, format, dan rentang. Ini kadang-kadang data yang diberikan belum rapi ya. Ada yang tanggalnya menggunakan 18/12/2019. Jadi DD, MM, YY ya. Ada yang YY, MM, DD. Ada yang YY, DD, MM gitu ya. Saya lebih suka yang ini sih ya. Tapi yang lebih enak yang ini YY, MM, DD, karena diurutnya ya berdasarkan tahun dulu. Tahun, bulan, baru tanggal. Lebih jelas diurutnya. Oke, ini ada alat validasi. Nah ini kita bakal sering balik lagi ke materi yang manajemen data menggunakan ini ya, data validation. Kalau ada akurasi, datanya harus akurat, tidak menyesatkan. Ini jadi biasanya ada proses yang namanya anotasi data. Anotasi data itu ada yang profesional, kita membayar. Ada misalnya anotasi data sendirian. Nah sendirian itu yang kadang karena ngantuk, karena apa bakal salah gitu. Jadi nanti menghasilkan data yang sesat di sini, akurasinya tidak sesuai. Contohnya ini gambarnya kucing tapi labelnya bukan kucing gitu, yang lain, ini anjing misalnya. Ini nanti kalau satu nggak ada masalah ya, tapi misalnya dia misklasifikasinya dari proses anotasinya banyak, nanti tidak sesuai hasil harapannya. Jadi akurat harus penting, konsisten juga wajib.
Ini kalau datanya tidak konsisten menimbulkan kebingungan. Jadi contohnya ada pelanggan, nama alamatnya berbeda, tapi dalam satu data, tapi primer key-nya sama. Nah itu jadi tidak konsisten. Ini ada toolsnya untuk membantu konsistensi. Ada data katalog. Kalau tadi data validation ya, data validation untuk validasi data. Ada data katalog untuk mengelola konsistensi data. Lalu juga ini banyak ya. Oke, ini yang lain. Kualitas data. Ada juga pendekatan proaktif, yaitu saat kita melakukan koleksinya harus punya cita-cita atau manfaat. Jadi harus ada tujuan yang jelas. Jadi kadang juga kita mengumpulkan data tapi datanya tidak perlu dan tidak relevan, malah menimbulkan noise dan kompleksitas. Lalu ada juga kalau proaktif, biar bagus ya datanya harus di cleaning atau pre-processing. Ini contohnya data prep ya, data pre-processing. Lalu ada data validation, lalu ada data government yang untuk menjaga konsistensi, data katalog tadi sudah ya. Lalu ada cloud data fusion. Ini untuk mengelola data dari berbagai sumber. Ada data prep, ini 2 kali ya keluar. Data prep. Ada juga data loss prevention. Kalau datanya untuk membantu datanya melindungi privasi dan keamanan data. Oke, data validation tadi udah. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini tentang untuk machine learning itu perlu data yang baik berkualitas tinggi. Oke. Nah ini seperti contoh kasus yang tadi ya. Kita bikin AI itu harus etis, pengembangan yang beretika, menghasilkan sosial benefit. Ini bermanfaat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian orang saja. Fairness, menciptakan atau memperkuat bias, menghindari atau menciptakan atau memperkuat bias yang tidak adil, memastikan hasil yang adil bagi semua individu dan kelompok. Jadi contohnya ini sangat ramai di Amerika ya. Jadi contohnya misalnya kepolisian membuat deteksi maksud penjahat misalnya. Datanya kebanyakan ras tertentu saja ya di train. Dia tidak memberikan bobot, meskipun ras tertentu itu lebih banyak menjadi maksudnya, tapi bisa juga ras yang kecil kecil jumlah yang jadi penjahatnya, bisa juga terdeteksi penjahat misalnya, jadi harus diberi bobot. Nah makanya karena tidak fair itu, jadi setiap orang yang ras tertentu dia diberhentikan di jalan dan lain-lain karena tadi ada bias yang tidak ada. Lalu harus safety, harus dibangun dan diuji untuk keamanan, meminimalkan risiko bahaya yang tidak diinginkan atau konsekuensi negatif. Nah ini juga yang sedang ramai gitu, atau disebutnya AI boomer gitu. Boomer itu artinya kiamat. Jadi ada beberapa orang yang takut, jadi nanti kayak Terminator beneran gitu ya. Terminator karena sudah
punya power yang tinggi AI itu. Kalau sekarang masih menyelesaikan kasus yang esensial tapi belum sangat terkait keamanan. Tapi kalau sudah diberikan kebebasan untuk menyelesaikan kasus keamanan, nah itu juga harus diperhatikan tentang safety. Lalu accountability harus punya tanggung jawab. Privasi juga harus melindungi data pengguna dan menghormati hak privasi individu. Contohnya, tidak boleh kita misalnya tadi data tentang pelanggan langsung dikasihkan ke training gitu. Harus dilindungi dulu, namanya harus dijadikan hash misalnya, namanya harus diubah dulu, alamatnya juga harus diubah dulu. Jadi tidak semua benar langsung secara raw dikasih aja ke AI, enggak. Jadi harus ada privasinya dilindungi. Lalu ada scientific excellence. Jadi menjunjung tinggi standar keunggulan ilmiah. Jadi salah satunya adalah harus jujur gitu ya kalau scientific. Jangan sampai kita kan ada ya akurasinya tinggi, tapi sebenarnya mah enggak gitu. Tapi dia bilang karena untuk marketing dia bilang akurasinya tinggi. Jadi nanti bakal ada masalah ke depannya. Lalu availability for beneficial use. Ini sama kayak prinsip yang nomor 1 ya, social benefit. Lalu ada yang namanya explainable AI tadi ya. Karena AI itu istilahnya black box lah gitu kan ya. Karena pakai neural network kita nggak tahu apapun, yang kita perbaiki adalah bobot dari si parameter dari si ARM-nya itu. Tapi bisa aja kita melakukan accountability berbasis explainable AI. Explainable AI itu salah satunya secara teknikal debugging dan improvement-nya terlihat. Jadi bisa di tracing di sini. Tapi secara tidak langsungnya kalau misalnya bisa dijelaskan bagaimana menghasilkan model seperti itu dan hasilnya seperti ini gitu, akan mendapatkan kepercayaan. Jadi kalau tahu sistem cara kerja AI maka mempercayai gitu ya. Lalu ini benar-benar pakai privasi enggak? Bisa dilihat dari datanya. Jadi dalam banyak industri ada permintaan tentang transparansi dan akuntabilitas dari sisi compliance dari regulatory, jadi dari pemerintahan atau peraturan. Lalu ada juga user empowerment. Jadi kalau di sini dengan memahami alasan dibalik keputusan yang diterima oleh AI, jadi kalau bisa dijelaskan maka pengguna dapat membuat pilihan yang tepat. Atau juga udah nggak usah yang gitu. Nah ini beberapa tools yang ada. Yang pertama what if tool. Yang kedua fairness indicator. Yang ketiga explainable AI SDK. Ini semua yang berhubungan dengan explainable AI. Oke, itu tentang topik kedua ya. Lalu untuk solusi, kalau solusi seperti biasa kita lihat ilustrasi dari Claude Girl ya. Yang pertama tentang ini data science. Data science itu ada beberapa tahap. Ada data engineering yang mengengineering data. Ini hubungannya untuk mendapatkan data yang berkualitas tinggi. Lalu ada data analysis. AI itu di sini. Model development, ML engineering.
machine learning engineering. Lalu yang terakhir insight activation, ini lebih ke reporting atau visualisasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya AI sendiri hanya yang ini ya, model development dan ML engineering. Yang data engineering dan data analisis kita sudah dapatkan di manajemen data kemarin ya. Kalau insight activation juga sama, ada di manajemen data. Ini bisa menggunakan Looker atau BigQuery. Nah, tapi dua ini dia punya banyak produk di GCP. Karena prosesnya ada banyak, misalnya ada fitur engineering, fitur store, model training, model registry, model evaluation, model serving, model deployment, dan model monitoring. Oke. Nah, sekarang AI itu ada tiga, AI di GCP ada tiga pilihan. Kita mau pilih yang mana? Mau yang sudah jadi, disebutnya AI solution ya. Ini kayak SASS-nya, biar gampangnya. Ini SASS-nya. Kalau ini disebut ya, infrastruktur juga enggak ya, karena kita pakai API-nya. Kalau yang ini bikin sendiri, kalau ini bisa disebut infrastrukturnya. Ini bisa dua ya, bisa yang benar-benar kita mulai dari nol, atau kita hanya kode berdasarkan konfigurasinya, atau juga ada yang berbasis SAS, BigQuery. Jadi ini juga soalnya soal pop quiz, pertanyaan tentang produk. Ini juga biasanya banyak, nggak banyak sih, 4 atau 3 ya. Tapi harus paham ininya dulu, pemilihan keputusannya. Yang pertama, kalau misalnya problem saya itu sebenarnya solusinya udah ada langsung di Google Cloud, pilih yang ini. Ada recommendation AI, ada dokumen AI, ada contact center AI, ada Dialogflow CX. Kalau recommendation AI ini berhubungan dengan rekomendasi, yang kasus-kasus rekomendasi. Dokumen AI ini hubungannya dengan membaca PDF dan scanning PDF dokumen. Kalau contact center ini hubungannya dengan pertanyaan terkait customer service sehari-hari. Kalau Dialogflow ini digunakan untuk chatbot. Nah, ini kalau misalnya ada soal cerita, tapi problemnya itu sebenarnya dia solusinya bisa tinggal pakai aja, berarti jawabannya ini. Lalu yang kedua, ini nggak bisa langsung, ya, problem kita nggak bisa langsung diselesaikan. Kata kuncinya adalah kita punya training data atau tidak. Di sini kita tidak punya training data. Maka solusinya ada yang ini. Jadi kita juga sama, tinggal pakai, tapi bedanya tinggal pakainya itu menggunakan API itu. Kalau di sini mah udah kayak sepaket jadi gitu. Kalau ini masih bentuknya harus satu-satu, nggak bisa langsung sekaligus ini. Jadi ada Vision API, Video Intelligence API, Translation API, Natural Language API, Speech to Text API, dan Text to Speech API. Lalu ada lagi ketika kita punya training datanya. Kalau punya training datanya, kata kuncinya ada itu, berarti pilihannya yang 3 ini. Kalau misalnya ini hubungannya pertama ada 2, sama kayak kemarin ya,
share responsibility, tapi ini kasusnya berdasarkan usernya mampu nggak misalnya untuk melakukan training sendiri. Kalau tidak mampu berarti pakai yang SQL, bisa menggunakan BigQuery. Jadi kata kuncinya ini. Kalau misalnya tidak, berarti membuat kode sendiri. Di sini ada Vertex yang menggunakan kode benar-benar kode TensorFlow. Ada yang low code. Low code itu artinya kodenya lebih sederhana, jadi semua orang bisa pakai sebenarnya. Jadi kayak ada library di atas yang raw ini, yang TensorFlow. Jadi dia dibantu lah, namanya AutoML. Gitu. Jadi ini adalah yang perlu dipelajari, karena kalau di tadi Google Cloud Reader itu yang ditanya hanya ini kan produknya dia. Kalau detailnya mah enggak. Tapi harus tahu kapannya, pemakaiannya seperti apa. Biasanya yang ada pertanyaan itu ini, kalau nggak salah kontak center tadi itu ada, recommendation API ada, ini juga ada. Kalau ini jarang, yang auto ML ini jarang, yang ini ada. Tapi ini jelas langsung jawabannya. Misalnya kata kuncinya, saya punya data training sendiri, saya bisa coding sendiri si trainingnya, ya udah langsung. Ini jarang, ini ada tapi mudah dijawab. Ini juga ada, tapi kita harus milih berdasarkan kasusnya. Misalnya kalau kasusnya untuk membaca image berarti vision, kalau membaca video intelligence. Ini kalau dari bahasa Inggrisnya mudah. Kalau misalnya untuk translasi dari bahasa A ke bahasa B berarti translation. Kalau yang auto ML ini? Kalau auto ML itu jadi gini Pak, auto-nya itu memilih model yang disebut auto. Jadi kan biasanya kalau kita bikin sendiri, kita harus bikin arsitekturnya, Pak. Arsitekturnya seperti apa? Misalnya layer 1 dia pakai A, layer 2 pakai B, layer 3 pakai C. Itu berarti kita memahami semua layer itu dan bisa kustomisasi itu kita pakai Vertex. Tapi kita nggak paham itu, tapi kita serahkan semuanya kepada mesin, mengautomasikan proses itu. Dia nanti ngasilin, oh ini model terbaik, ini konfigurasinya, gitu. Tapi data trainingnya kita punya, dan juga kita ada sedikit kode gitu, karena disebut low code. Jadi nggak full kode. Kalau yang ini full kode. Autonya itu di sana Pak, memilih dari yang terbaik, dan memilihnya itu diserahkan kepada ini si Google-nya. Nah, ini ada lagi. Kalau tadi kan gambar berdasarkan ini ya, tidak ada produk-produknya. Sekarang kita bisa lihat bermacam produknya. Ada discovery yang ini atau data genesis. Kalau kemarin ada data fusion, PubSub, data flow, data stream, storage transfer service, BigQuery data transfer service. Lalu ada data preprocessing, data flow, data prop. Nanti kita coba di praktikum. Ada data prep, ada Vertex AI, data library. Ini menganotasi data tapi dibantu dengan AI di sini secara otomatis. Lalu ada data storage mah ada ya, dan lain-lain. Data cataloging ya, biasanya data cataloging biasanya disebut data flow. Lalu untuk data analisis ini ada toolsnya, Looker, Data Studio, BigQuery, processingnya, data flow, data prop, data prep, BigQuery, data insight-nya sama ya. Nanti baru di sini ya dua ini yang berhubungan dengan AI, yang mesin
machine learning, ada feature engineering, ada model training, ini semuanya punya tools masing-masing. Oke, Vertex AI itu tadi ya ada dua ya, ada yang bentuknya biasa dan bentuknya AutoML. Ada di sini tulisannya no code atau low code. No code itu berarti kita sama sekali nggak coding ya. Jadi kita punya data trainingnya, kasihin aja, nanti dia milih dan memberi solusi. Ada yang custom training. Nah ini yang coding. Ada operasi, MLOps di sini, dan lain-lain. Kalau ini nggak terlalu detail, paling yang ini Pak, ini ada yang ngebedain antara AutoML dan intinya kalau AutoML dia no code, low code. Kalau yang custom training kita solusinya nggak terlalu bagus atau tidak sesuai dengan harapan kita, baru ya custom. Dan kita punya resource atau sumber daya yang bisa coding sendiri dari ini. Nah ini no code. No code itu ya tadi ya, model selection, hyperparameter tuning dan lain-lain, ini semua dipegang sama Google ya. Dia bakal ini Pak, AutoML itu dia bakal automatically search through Google World Model Zoo. Jadi zoo itu kan itu ya kebun binatang, kebun dari ini solusi atau model-model machine learning. Tolong dong gitu, nanti dia tiba-tiba aja, oh ini untuk problem Anda yang paling cocok adalah misalnya gradient boost decision tree. Udah aja. Dan bisa dibanding-bandingkan dulu. Maksudnya gimana? Karena tadi yang ketidakpercayaan dengan AI gitu. Pakai yang AutoML sama apa gitu. Hasilnya Kalau operasi. Ini nyari sendiri ya. kan? Kalau ini biasanya kurang tahu ya saya ini, tapi di sini udah dikasih ini ada apa? Bagian untuk explain AI. Apakah yang mana yang menggunakan yang no code atau yang ini saya kurang tahu. Harusnya sih kalau bisa semuanya berarti aman sih Pak, aman dari problem tadi secara etis. Ini AutoML, ini Vertex tadi ya. Oke, mesti nggak terlalu detail. Ini harus paham apanya, yang penting tahu namanya. Vertex itu punya apa aja? Ini ada Vertex forecasting. Kata kuncinya aja forecast, berarti dia bisa untuk prediksi saham, prediksi hujan dan lain-lain untuk forecasting. Ini lalu itu aja sih kalau Vertex itu tadi ada no code, lalu dia baru bikin satu yang sendiri yaitu Vertex forecasting. Lalu ada BigQuery ML, ini buat yang orang pahamnya hanya SQL, ingin memanfaatkan machine learning, bisa juga menggunakan algoritmanya udah banyak. Kalau dulu baru 2 tahun lalu ya coba, itu baru logistic regression. Oh sama ya, ini semuanya di support, ini semuanya di support. Kalau dulu baru ini aja. Kalau sekarang udah banyak, jadi udah bisa banyak problem diselesaikan oleh BigQuery ML. Lalu ini yang hubungannya dengan API yang
predefined gitu. Ada vision API, kalau problemnya hubungannya dengan gambar. Lalu ada translation API, ini problemnya untuk translate bahasa. Lalu ada natural language AI, ini hubungannya untuk bahasa alami. Yang dibaca, yang detail ini aja kasusnya, karena kasus itu bakal jadi cerita. Oh, kalau ceritanya ini berarti jawabannya apa ya? Ini juga ada kasusnya, ada content classification, sentiment analysis. Ini yang ada keluar kemarin itu sentiment analysis. Kalau menganalisis sentimen, nanti natural language. Itu hati-hati dengan ada recommendation AI kan ya. Kita recommendation AI. Lalu ada speech to text. Ini saya udah nyoba speech to text-nya Google itu. Kita gratis 10.000 kata. 10.000 kata itu sama aja dengan satu buku TA lah, satu buku TA mahasiswa. Jadi saya bikin ini riset terkait. Jadi kan misalnya mahasiswa presentasi tentang tugas akhir. Biasanya mahasiswa itu disuruh nulis apa yang namanya tuh? Disuruh resume. Tapi kan speech to text ini biasanya untuk kasus-kasus bahasa yang general. Belum misalnya bahasa pertanian, bahasa misalnya software engineering, bahasa yang khusus kita harus masukin suara-suara atau teks yang baru sesuai dengan konteksnya. Jadi ini hebat untuk misalnya kita video yang kayak ngobrol bahasa sehari-hari aja, ini bagus. Tapi misalnya ada kata-kata khusus gitu, nanti dia bingung kata-kata khususnya apa, kan saya belum belajar tentang hal itu. Jadi riset saya tuh di sana. Nah, saya tuh kan mahal untuk bayar mahasiswa untuk ngerekam teks terus dijadikan suara gitu ya. Butuh banyak orang, butuh banyak waktu gitu ya. Saya cobalah ini automatic speech recognition, tapi yang text to speech-nya, bukan speech to text. Jadi itu ada dua, speech to text, ada text to speech. Jadi saya coba, kalau bahasa Inggris bagus, kalau bahasa Indonesia masih kayak apa ibu lihat di YouTube yang short itu, ya, bahasanya masih kayak gitu, masih jelek, sayang gitu. Tapi saya udah coba, tapi pas udah ngatur temponya, ngatur pitch controlnya, tetap aja bahasanya kayak robot gitu. Tapi belum sebagus orang asli. Tapi kalau yang bahasa Inggris itu udah bagus banget, udah mirip kayak orang asli. Apalagi yang berbayar ya, kalau yang gratis itu masih mirip kayak robot. Kalau saya kasusnya bahasa Inggris lebih enak, tapi kalau bahasa Indonesia masih jelek. Jadi peluangnya masih ada di sini. Untuk yang tadi ya, text to speech atau generative AI yang ini. Nah, kalau contact center AI itu yang besar ya, yang kalau di sini istilahnya AI solution. Ini ada AI solution, contact center AI. Ini hubungan dengan customer service. Ini ada dua, bisa speech to text, bisa text to speech gitu. Ini nanti ada soalnya kalau nggak salah di real question. Ada dokumen AI, ini lebih ke handwriting recognition atau OCR. Ini untuk apa aja kasusnya? Untuk branding, kontrak, procurement, gitu-gitunya. Ini saya kurang tahu ini apakah bisanya bahasa Inggris saja atau bisa semua bahasa.
Lalu nah ini recommendation AI untuk apa saja. Contoh kasusnya ini untuk produk. Hati-hati kalau untuk ini hanya bisa untuk produk saja ya. Kalau tadi yang ada sama juga kan rekomendasi. Oh ini natural language AI di sini juga bisa ini sentiment analysis. Kalau di sini nggak bisa ya. Di rekomendasi AI karena dia untuk produk saja. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Atau diskusi? Kalau kasus misalnya object detection, satu model dia nggak bisa detek beberapa objek, kita perlu nambah di model itu. Intinya pakai AutoML dia nggak terlalu. Kita kan kalau kita nambah data training lagi, nanti kan tulisannya di data text ya. Data text ada 2. Kalau yang AutoML bisa, misalnya dari satu model kita tambahin training baru, insert ke model. Kalau detail seperti itu, yang pasti kan kalau ini kebanyakan masih riset model ya. Harusnya kita udah define dulu berapa model dulu. Kalau misalnya nambah baru ya training baru gitu, biasanya gitu. Nah, bisa ini baru dia AutoML itu lebih ke ini apa? Pilih model zoo yang mana yang mau dipakai, bukan proses datanya itu harus yang lain yang di data engineering. Jadi kalau yang AutoML itu lebih ke milih ini aja Pak. Model apa yang mau dipakai. Jadi untuk datanya kita sudah siapin. Kalau misalnya itu nanti nambahin dulu, nanti di training ulang. Soal itu biasanya tandingin sama vision pakai pilih auto ML atau vision. Auto ML itu juga ada vision ya Pak. Enggak ya auto ML ini tadi. Oh ya ada nih Pak. Cara paling gampang ini Pak. Bapak punya datanya atau enggak? Kalau datanya ada berarti masuk ke vertex apapun itu. Kalau nggak ada ya ini pre-train. Jadi artinya pre-train itu kita nggak perlu training ulang, kita tinggal pakai untuk problem ini. Tapi Bapak udah ngerti kan ini bedanya sama iSolution. Kalau iSolution udah benar-benar cuma ini top gitu. Misalnya dokumen juga mungkin bisa pakai vision, tapi nggak akan sedetail solusi. iSolution itu kayak apa ya? Udah sepaket lah ini. Jadi iya. Kalau vision kan berarti harus ada proses lainnya untuk menyelesaikan ini. Berarti harus paham ceritanya dulu, mau apa. Ya itu tadi kan tricky ya, bisa jadi jawabannya dua-duanya benar, tapi ternyata dia cuma mau baca doang gitu, nggak dianalisa atau nggak bikin sesuatu, itu udah vision aja gitu. Kalau misalnya dokumen AI itu kan sampai ke ada kata kuncinya ini make it useful. Jadi nggak hanya dibaca, bisa dimengerti dan ada next step-nya itu apa? Dokumen AI. Itu di scanning doang. Iya, kalau scanning doang ya
mau apa gitu kan, berarti vision. Seandainya ada 2 kasus tentang dokumen kan kita dokumen tapi lihat lagi ternyata ya. Oke. Mungkin kita karena mesin learning itu teorinya sedikit mungkin biar lebih panas kan, langsung aja post test dulu, nanti kita ya nggak apa-apa, langsung post test, kita nanti bahas yang mock-up-nya, baru ke lab, baru ke nanti security, karena security soalnya itu sedikit banget 10 gitu, tapi materinya banyak. Saya buka yang post test 15 menit cukup nggak sampai jam 10 ya. Kalau Bapak Ibu diselesaikan post testnya, nanti kita bahas question machine learning.
Oke.